Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wala alima illa ala dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang semuanya insyaallah dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam marilah kita senantiasa sampaikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga tercurah kepada keluarga, sahabatnya, dan juga semua umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kita terkait dengan Ramadan. Tapi kita baca dahulu bismillah ya, basmalah ya. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca dulu ayat ini Bapak Ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu, tadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya, terkait cara menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ini kalau kemarin kita sudah bahas terkait dengan puasa orang-orang terdahulu yang kemudian dilestarikan di dalam syariat kita ya, kemudian menjadi ibadah puasa sunnah begitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan, melanjutkan terkait dengan bagaimana cara kita menyambut bulan Ramadan itu. Sebelum kedatangan Ramadan itu apa saja persiapan-persiapan yang kita lakukan. Ini ada 5 hal Bapak Ibu sekalian, yaitu terkait dengan kita memperbanyak ibadah siam di bulan Sya'ban. Nah, ini sudah bulan Sya'ban ini sangat baik sekali bagi kita Bapak Ibu sekalian untuk memperbanyak ibadah puasa sunnah itu di bulan Sya'ban. Ya, kemudian yang kedua adalah terkait dengan membayar puasa Ramadan tahun sebelumnya kalau kita masih punya hutang, untuk segera kita tunaikan karena masih ada kesempatan. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan melakukan tarhib kedatangan Ramadan, menyenangkan, bergembira ya, memotivasi kepada keluarga kita, diri kita dan seterusnya terkait dengan kedatangan Ramadan. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk tarhib Ramadan ini. Kemudian yang keempat adalah mengetahui masuknya bulan Ramadan.
Karena untuk melakukan ibadah puasa kalau kita nggak mengetahui masuknya bulan Ramadan itu juga masalah gitu ya. Kemudian yang kelima adalah mengetahui masuknya waktu fajar dan waktu maghrib. Nah, 5 hal itu yang kita sampaikan, yang kita bahas dalam kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan apa? Dengan ini yang pertama yaitu memperbanyak ibadah siam di bulan Sya'ban. Maksudnya di sini adalah ibadah siam sunnah ya, puasa sunnah. Nah, ini kesempatan yang sangat baik bagi kita. Ini juga dalam rangka untuk mempersiapkan diri kita secara rohaniah untuk menghadapi Ramadan begitu. Nah, ini dalam banyak hadis disebutkan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menurut siapa? Menurut Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak banyak melakukan ibadah puasa selain di bulan Sya'ban. Ya, puasa sunnah maksudnya selain daripada bulan Sya'ban. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu secara rohani mempersiapkan diri dalam rangka untuk menghadapi ibadah puasa itu. Nah, ini disebutkan di dalam dalam salah satu hadis Bukhari Muslim itu disebutkan bahwa kana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu hatta naqul la yuftiru, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa secara terus menerus seolah-olah dia itu tidak berbuka. Wa yuftiru hatta la naqulu ma la yasum, Rasulullah itu tidak berpuasa seolah-olah dia itu tidak pernah berpuasa. Nah, itu. Jadi kata Aisyah, Sayyidah Aisyah, "Fama ra'aitu," dan tidaklah aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu istakmala, menyempurnakan siyama syahrin, puasa selama 1 bulan itu, illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu, dan aku tidak melihatnya, kata Sayyidah Aisyah, aktsara siyaman. Ya, tidak melihatnya beliau itu aksaro, paling banyak apa? Siamnya. Minhu, dari baginda itu, fi Sya'ban, kecuali pada bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak melakukan ibadah siam di bulan Sya'ban. Maka ini kesempatan Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan badhe ibadah siam sunnah Senin Kemis Daud di bulan Sya'ban, ini sangat baik untuk dilakukan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan itu. Hanya saja begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita kok tiba-tiba puasa di akhir bulan Sya'ban itu mboten angsal. Sebelumnya nggak puasa kok tiba-tiba, wah ini kan sudah besok 2-3 hari yang akan datang mau bulan Ramadan tiba-tiba pengen puasa, mboten saged, mboten angsal itu. Nah, tiba-tiba di akhir bulan Sya'ban mau puasa mboten saged, tapi harus mengawali sebelumnya. Kecuali kalau puasanya itu Bapak Ibu sekalian, wah ini tinggal 3 hari, saya kok masih punya tanggungan ibadah Ramadan kemarin belum saya lakukan, itu bisa dilakukan. Tetapi kalau ibadah siam yang lain tidak, mboten angsal begitu. Nah, itu karena apa? Karena hari-hari menjelang Ramadan menika itu disebutkan sebagai hari yang mutasyabihat begitu ya, disebutkan begitu. Hari yang mutasyabih, yang tasyabbuh begitu, sehingga kemudian tidak kemudian boleh seseorang itu tiba-tiba kok kemudian melakukan ibadah puasa. Karena apa? Karena nanti dikhawatirkan, nah ini nanti antara puasa Ramadan dan Sya'bannya itu kemudian tidak jelas begitu. Kecuali kalau sebelumnya itu, sebelum jauh hari itu sudah biasa melakukan ibadah puasa, itu enggak mengapa. Nah, ini ada hadisnya yang disampaikan oleh Rasulullah begitu. La tuqaddimu Ramadhana bisaumin. Janganlah kalian itu mendahului puasa Ramadan itu dengan puasa sebelumnya sehari. Wala yaumaini, atau 2 hari sebelumnya. Ila rajulun,
kecuali seorang laki-laki, seseorang kana yasumu yang mana dia itu melakukan suatu puasa soman karena puasa tertentu, maksudnya puasa dalam rangka untuk nyaur utang itu tadi. Kalau itu tidak karena faktor kebutuhan yang mendesak itu tidak boleh dilakukan, kecuali bersambung puasanya dari umpamanya sebelumnya itu di bulan Sya'ban itu sudah puasa Daud biasa, sehari 2 hari sebelum bulan Ramadan itu masih bisa untuk Daud, tidak apa-apa itu. Tetapi kalau tiba-tiba mau Ramadan melaksanakan ibadah puasa itu tidak boleh dilakukan. Itu begitu Bapak Ibu sekalian, kaidahnya begitu. Maka ini masih jauh hari kalau kita itu pengen ibadah puasa sunnah, ini sangat baik untuk kita lakukan. Nah, ini memperbanyak ibadah puasa ya di siam di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, membayar puasa Ramadan tahun sebelumnya yang belum sempat ditunaikan. Nah, ini begini Bapak Ibu sekalian, ini hadisnya cukup keras ini terkait dengan membayar hutang ini ya, untuk ibadah siam Ramadan ini. Ini di dalam hadisnya itu disebutkan, hadis Abu Hurairah ini dikatakan ngeten iki, man adraka Ramadana, barang siapa yang menemui bulan Ramadan, wa alaihi min Ramadana syai'un, dan sementara dia itu memiliki tanggungan terhadap Ramadan tahun sebelumnya, lam yakdihi, yang mana dia itu belum membayarnya, begitu, lam yataqabbal minhu, maka puasanya di bulan Ramadan itu tidak diterima oleh Allah. Itu Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu yang masih aktif menstruasi, biasanya tiap bulannya itu kan mesti kalong ya. Nah, itu mohon segera dipikir apakah Ramadan kemarin masih punya hutang ataukah belum. Kalau punya hutang, segera untuk kemudian hutangnya itu dibayar, begitu. Karena kalau kemudian sudah masuk bulan Ramadan itu kata Rasulullah itu lam yataqabbal minhu, maka ketika dia ibadah puasa, maka puasanya itu tidak diterima oleh Allah karena dia masih punya hutang, atau digantung lah ibaratnya begitu, sampai kemudian qadanya itu dibayarkan, begitu. Nah, ini. Kemudian yang kedua, waman soma, barang siapa yang puasa tatawuan, ya, puasa sunnah nih, tatawu ya. Wa alaihi min Ramadana syai'un, yang mana dia itu punya tanggungan terhadap bulan Ramadan itu, lam yakdihi, yang mana kemudian dia itu belum menunaikannya, fa innahu la yataqabbal minhu, maka sesungguhnya dia itu ketika puasa sunnah itu puasanya tidak diterima. Ngoten. Terus kalau kita kok puasa wajibnya saja belum dibayar, kok kemudian puasa sunnahnya itu tidak dianggap Bapak-Ibu sekalian, tidak dianggap, punya masih tanggungan kewajiban, tapi kok malah puasa sunnah. Puasa aja tidak dianggap. Makanya ngeten, makanya Bapak-Ibu sekalian ketika Syawal, umpamanya begitu kan, Syawal itu kan ada 6 hari ya. Kalau kita punya tanggungan, maka dibayarkan dahulu tanggungan kita, enggak kemudian ibadah puasa Syawal dahulu. Caranya ngoten. Karena apa? Kalau ibadah Syawal dahulu, puasa sunnah kita tidak dianggap oleh Allah. Gitu, tidak dianggap. Maka wajibnya dahulu ditunaikan, baru kemudian diikuti puasa sunnah. Kalau puasa Syawal itu kan 6 hari. Ya memang baiknya itu setelah 1 hari Idul Fitri langsung. Tapi kemudian kalau punya tanggungan di bulan Ramadan itu segera ditunaikan kewajiban di bulan Ramadannya itu. Nanti setelah selesai baru kemudian ketika masih ada di bulan Syawal itu hari, kita menunaikan yang 6 hari bulan Syawal. Begitu Bapak Ibu sekalian caranya. Saranipun gitu. Jangan kemudian kok ibadah sunnah dahulu sementara kewajiban yang menjadi tanggungan kita belum
tunaikan itu. Caranya begitu. Mohon diperhatikan menika. Jadi kaidahnya itu begitu, urutannya begitu. Kewajibannya dahulu, baru kemudian yang sunnahnya dilakukan. Begitu. Ini penting terkait dengan masalah hukum Bapak Ibu sekalian, nggih. Gitu. Kemudian yang ketiga, melakukan tarahib kedatangan Ramadan. Jadi kata rohaba, menggembirakan, menyenangkan, ya, menyenangkan. Maksudnya ya, nek teko bulan Ramadan ini senang sekali, bergembira, bukan malah sedih. Waduh, sesuk wis Ramadan nih, ora duit. Ampun ngoten Bapak Ibu sekalian. Ora duit ya ora apa-apa. Ya kan? Justru kita bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan dengan kedatangan Ramadan menika ketika kita ngibadah banyak rahmat saking Gusti Allah. Allah menurunkan rahmat, nikmat, kan enggak ngerti kita. Maka enggak perlu sedih. Gitu kan? Memang ya ibu-ibu umpamanya begitu. Memang ya sedih itu ketika bulan Ramadan kok ora enak apa-apa ya sedih. Tetapi ya amun sedih ngoten nggih. Ya maksudipun begini, karena persepsi kita itu Ramadan itu kayak pesta. Begitu loh. Padahal Ramadan itu bulan tirakat. Itu puasa. Nah, tapi kalau asumsi kita itu Ramadan itu seperti pesta ya sedih. Ya kan? Ya begitu. Kan untuk kayak seperti pesta itu kan ya butuh duit, butuh dana kan? Nah, begitu. Jadi asumsi kita ya bulan Ramadan itu bulan ibadah, makanya ya biasa kemawon. Ya seenak-enaknya makan. Itu juga di bulan Ramadan ini ya makannya ya setitik kok ya. Makan banyak ya malah sakit perut. Makan yang berlemak-lemak ya bikin batuk, bikin sakit perut. Apalagi yang sudah berusia itu yang berlemak-lemak banyak santan itu malah enak itu. Malah makannya itu malah banyak beningan gitu. Ramadan itu malah sae. Jadi apa dipikir teman-teman Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu bayi rantai duit untuk menyiapkan Ramadan. Boten. Jadi terus memang kita niati bahwa Ramadan menika adalah bulan dalam rangka untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Begitu. Insya Allah kalau ngoten niku malah lapang, seneng hati kita menyambut Ramadan itu insya Allah dengan khusyuk, bergembira. Begitu. Ning anu Pak, kepengen meleget siang nih. Itu kalau perpegangan belanja ya begitu Pak. Nggih. Pas Ramadan kita pegang juga mungkin sahur. Nah, nggih, ngoten. Memang umumnya ngoten niku kita, gitu kan. Pada umumnya begitu. Pokoknya wis mempersiapkan Ramadan belanja macam-macam begitu kan. Ya biasa-biasa kemawon. Ya, biasa-biasa kemawon. Dalam hal apa namanya? Dalam hal makan memakan itu kan kita kan sudah biasa gitu. Sudah biasa itu. Sudah biasa ya, artinya bahwa yang namanya kebutuhan ya biasa kemawon. Biasa kemawon mboten kemudian dipikir yang begitu serius banget begitu. Kalau kita hadapi dengan biasa, gembira, insya Allah menyenangkan Bapak Ibu sekalian bulan Ramadan menika. Insya Allah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada kita. Tetapi kalau kita menyambutnya itu sudah berkeluh kesah, itu sudah gak suka, Allah itu sudah gak senang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kewajiban kepada kita harus disambut dengan gembira. Tetapi kalau kita sudah berkeluh kesah dahulu begitu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak suka. Maka ada salah satu hadis, walaupun ini hadisnya lemah ya, dhaif itu. Man fariha bi dukhulir Ramadan harrama alaihi niran. Ini hadisnya lemah tapi populer, ini sering disampaikan itu. Di dalam kitab Duratun Nasihin itu ada. Tapi hadisnya lemah dhaif Bapak Ibu sekalian. Barang siapa yang bergembira, man fariha, barang siapa yang bergembira bidukhuli Ramadan, dengan kedatangan bulan Ramadan, fa harrama alaihi niran, maka diharamkan baginya siksa api neraka. Seneng, wong seneng ae
Senang dengan kedatangan Ramadan ini, kita sudah diharamkan dengan apinya, dari api nerakanya Gusti Allah. Apalagi kok kemudian kita itu bisa khusyuk ibadah di dalamnya, itu kan begitu luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian untuk menggembirakan ini, kalau kita melihat dari dari kebiasaan Rasulullah itu menggembirakan para sahabat itu. Rasulullah itu pidato atau khutbah pada saat Jumat menjelang Ramadan itu menggembirakan para sahabatnya untuk bagaimana para sahabat kaum muslimin semuanya itu untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Ya, salah satu ini nukilan pidato Rasulullah ini. Atakum Ramadana syahrun mubarak. Nah, itu salah satu pidatonya Rasulullah. Ini sebagian saja, ini panjang ini kan. Agak panjang itu pidatonya itu. Atakum syahrul Ramadana Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian yaitu Ramadan, bulan Ramadan syahrul mubarak, sebagai bulan yang penuh berkah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Allah memfardukan kepada kalian siyamahu, yaitu ibadah siyam. Tuftahu dibuka fihi, di dalam bulan Ramadan itu abwabus samai, pintu-pintu langit. Maksudnya berkah dari langit itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dibuka. Wa tughallaku fihi abwabul jahim. Watughallaku, dan ditutup fihi, di dalam bulan Ramadan itu abwabu, pintu-pintu al-jahim, siksa neraka. Watughallu fihi, dan kemudian juga ditutup atau dibelenggu fihi maradatus syayatin. Kedatangan setan itu dibelenggu semua. Ya, pintu-pintu yang bisa masuknya setan itu dibelenggu, ditutup, maksudnya begitu. Lillahi untuk Allah Subhanahu wa taala fihi, di dalam bulan Ramadan itu. Karena apa? Karena puasa menika kata Allah itu ajzibih. Fa inna syiyama li wa ajzibih. Sesungguhnya siam itu untukku, wa ajzibih, dan aku akan secara khusus memberikan pahala untuknya. Maka di sini Allah menyatakan, Rasulullah menyatakan lillahi fi. Maka segala apa aktivitas ibadah yang ada di bulan Ramadan itu adalah milik Allah. Milik Allah. Lailatun fihi lailatun, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam khairun, yang lebih baik min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Man hurima khairaha, barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikannya, faqad hurima, maka dia terhalang selama 1 tahun mendapatkan kebaikan dari Allah. Makanya kita harus usaha Bapak Ibu sekalian supaya kita mendapatkan kebaikan pada bulan Ramadan menika, terutama yang disebut dengan Lailatul Qadar menika. Ketika kita mendapatkan kebaikan di Lailatul Qadar menika, maka seluruh 1 tahun hidup kita itu akan mendapatkan kebaikan. Ini dikatakan oleh Allah. Tapi sebaiknya kalau kita kok tertahan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tertahan mendapatkan kebaikan selama 1 tahun. Nah itu. Maka kita harus mempersiapkan dengan diri baik Bapak Ibu sekalian. Ini pidato Rasulullah SAW atau khutbah Rasulullah itu menjelang bulan Ramadan, disampaikan kepada para sahabat untuk menggembirakan supaya para sahabat itu mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan. Menikah. Kemudian juga ada hadis dhaif, niki hadis dhaif Bapak Ibu sekalian. Ini bukan menjadi dasar amal kita ini, tapi ini juga dari sisi makna baik. Ini dikatakan di dalam hadis dhaif ini, Rasulullah SAW itu ketika bulan Rajab sudah lewat, bulan Rajab. Idza dakhala Rajabun, apabila masuk bulan Rajab, maka Rasul SAW menika berdoa.
berharap sambil berdoa. Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah untuk kami fi rajabin pada bulan Rajab, wa sya'bana dan bulan Sya'ban, wa balighna dan pertemukanlah kami Ramadan, bulan Ramadan, atau sampaikanlah atau pertemukanlah kami bulan Ramadan. Ini dungone Gusti Allah, dungone Rasulullah, tetapi memang hadisnya dhaif Bapak Ibu sekalian. Hadisnya dhaif. Saya cari yang sahih kok enggak ketemu. Ya, saya cari kemana-mana yang sahihnya enggak ada. Memang statusnya dhaif, semuanya dhaif. Tapi banyak ya dicantumkan dalam banyak kitab hadis, tapi semuanya dhaif hadisnya. Niki donga nggih, lafaz donga lek jenengan amalke nggih hasil kemawon. Namanya lafaz doa niku tidak harus sahih. Kalau lafaz doa niku bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Arab. Memang yang lebih baik adalah yang maksurat, doa yang maksurat. Doa yang maksurat itu ada yang tercantum di dalam Al-Qur'an dan Sunnah niku yang namanya maksurat. Dan yang lebih baik lagi kalau doa itu adalah sahih. Tapi sekiranya kok itu bukan sahih, ini doa kita utarakan, kita panjatkan, itu juga baik. Allahumma barik lana fi rajabin wa sya'bana wa balighna Ramadan. Kita doa pada saat kita sholat atau kapan saja, itu baik ya untuk kita panjatkan. Doa ini. Begitu. Ini doane Rasulullah, tapi ini dhaif Bapak Ibu sekalian. Artinya kalau dhaif niku tidak bisa dipertanggungjawabkan hadisipun nggih. Begitu. Tapi bisa untuk kita pakai ya redaksinya untuk ndonga kali Gusti Allah, enggak apa-apa begitu. Dan dalam kaitannya dengan tarhib niki, saya kira banyak kegiatan yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Tarhib itu ya artinya mempersiapkan selama bulan Ramadan itu kegiatan-kegiatan apa saja. Umpamanya kalau kita punya masjid, musola, ya masjid, musola itu kita perbaiki, kita resiki, tempat wudunya kita persiapkan, kita perbaiki, karena jamaah pada bulan Ramadan itu lebih banyak daripada bulan biasanya. Kalau umpamanya tempat wudunya cuma 2, sementara jamaahnya banyak, kita siapkan tempat wudu yang ada di luar supaya memudahkan jamaah untuk bisa mengikuti jamaah begitu. Biasanya tempat kamar mandinya bau dan sebagainya, kita resiki, kita bersihkan. Bahkan kalau perlu diganti keramiknya supaya bagus, apik dan sebagainya. Itu salah satu persiapan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Begitu. Jadi banyak hal Bapak Ibu sekalian yang bisa kita lakukan ya. Ya sound system umpamanya. Kalau supaya suaranya imam itu bagus terdengar, ya baik ya kita perbaiki. Ya sound system supaya bagus itu kan. Ya, sehingga kemudian ketika jamaah mengikuti sholat tarawih itu ya nyaman begitu. Ketika dibacakan surat-surat panjang itu ya juga nggak bikin anyel di hati, kok ini suaranya elek, bocok kok dawane pol. Jadi bikin gak kerasan gitu kan. Ya gitu. Ya paling tidak ya kita persiapkan ya sound system itu yang mendukung. Ya, kedengar itu nyaman itu di telinga. Kan ada juga sound system malah bikin di telinga itu malah bikin suara karawan gak nyaman itu. Nah, itu harus kita perbaiki sehingga kemudian membuat jamaah itu nyaman. Termasuk mempersiapkan imam. Ya, imam sholat tarawih itu siapa, kultumnya, menjadwal dan seterusnya, itu juga salah satu persiapan. Jadi, umpamanya anak-anak muda yang biasanya ini potensi bagus, kita persiapkan, ini jadi imam ini biasa, kita persiapkan Bapak Ibu sekalian. Itu juga salah satu regenerasi, ya, bagi kita itu ya. Wah, ini anak-anak muda potensi umpamanya kok suaranya bagus itu. Nah, kita bisa ikutkan untuk menjadi imam dan seterusnya. Begitu. Itu salah satu persiapan yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Ini jadwal itu. Ya.
jadwal, penjadwalan, masalah imam, muazin dan seterusnya, penceramah, siapa yang mengingatkan itu. Nanti wis dijadwal kok ora teko gitu kan. Seluruh masjid bingung gitu. Ini jadwalnya sapa iki ora ngerti. Nah. Begitu. Jadi harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin karena ini masih ada waktu bagi kita Bapak Ibu sekalian untuk menyiapkan bulan Ramadan menikah. Nah itu termasuk juga di bulan Ramadan itu kan juga bulan sedekah. Itu juga disiapkan dengan baik. Itu tim lazismu begitu, mempersiapkan untuk masjid-masjid itu juga harus dipersiapkan dengan baik. Mendata jamaah. Itu kan biasanya orang itu kalau di bulan Ramadan itu orang itu sedekah itu nyah-nyoh. Kalau di luar Ramadan itu biasanya ya rada apa namanya? ini harus stem lazismu. Ayo siap bulan Ramadan itu, selama bulan Ramadan itu. Begitu. Jika kemudian nanti sudah disiapkan umpamanya dari rumah kok orang enek. Ini kok orang enek SMS, orang enek dijemput dari tim lazismu ini mau sedekah ya. Akhirnya kemudian malah masuk ke kotak yang lain. Itu harus betul-betul dipersiapkan dengan baik sehingga kemudian ya semuanya akan menjadi gampang dan mudah kan begitu kan? Begitu. Orang bersedekah kadang-kadang itu pengen sedekah, tapi kalau ketika dia itu nggak ngerti salurannya kadang-kadang yo nggak sido sedekah. Begitu. Banyak begitu. Tetapi kalau umumnya orang itu biasanya belum niat sedekah tapi kemudian sudah diberitahu, Bapak Ibu sekalian, ini tim lazismu kita siap untuk menampung sedekah Bapak Ibu sekalian selama bulan Ramadan dan kita siap untuk menjemput dari dari dana-dana yang Bapak Ibu sekalian apakah setiap hari, apakah mingguan dan seterusnya. Wah, gitu. Senang nanti. Oh, iya, Mas. Nanti kita akan siap nyiapkan infak. Kapan kira-kira tim akan ke rumah? Nah, begitu. Jadi ini semuanya harus siap dalam rangka untuk menggalang begitu. Oke, menggalang begitu. Jadi semuanya harus kita persiapkan Bapak Ibu sekalian selama bulan Ramadan itu sehingga kemudian kelancaran amal kebaikan kita itu akan menjadi baik begitu. Ini yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu dulu, mempersiapkan para sahabat kaum muslimin begitu sebelum bulan Ramadan. Maka kita tiru dengan manajemen modern. Ya insya Allah nanti di PDM Kabupaten Magelang itu mungkin di pertengahan Sya'ban menikah atau akhir minggu ketiga bulan Sya'ban itu ada pelatihan menyambut Ramadan. Ya, menyambut Ramadan itu nanti dari masing-masing PCM itu diminta untuk mengirim 2 orang dalam rangka untuk ikut pelatihan selama bulan Ramadan. Untuk menyiapkan bulan Ramadan itu ya salah satunya terkait dengan penyiapan musola masjid ya, kemudian yang kedua itu terkait dengan gerak lazismu, dan yang ketiga itu terkait dengan fikih siam, fikih Ramadan, dan yang keempat itu terkait dengan masalah persoalan falak, persoalan hisab dan falak. Jadi ada 4 materi yang akan disampaikan dalam pelatihan yang insya Allah akan diselenggarakan pada minggu kedua ataupun minggu ketiga bulan Sya'ban menikah. Begitu Bapak Ibu sekalian, ini tarhib ya, jadi menyenangkan hati. Kalau dulu di orang-orang Jawa itu kan untuk menyelenggarakan bulan Ramadan itu kan ada dugderan ya. Ada dugderan, wah Ramadan anak-anaknya seneng banget wih. Bikin oncor, kalau dulu belum ada listrik itu bikin oncor begitu di depan rumah-rumah itu sudah dihias begitu. Kemudian ada dugderan itu bikin gelombang gede-gede kayak der. Bulan Ramadan sekarang sudah agak kedengar lagi itu model-model begitu ya. Gitu. Kemudian juga ini dulu ada padusan. Itu menyambut Ramadan betul itu, iya kan? Padusan kan? Tapi kemudian lama-lama padusan itu malah bikin maksiat itu. Ya kan? Ya karena bikin maksiat begini dong, lanang wadon campur adus bareng ya. Padusan sebelum Ramadan.
Itu masalah itu. Ya itu artinya menggembirakan Ramadan ya baik-baik aja tradisi yang begitu gitu. Artinya menyambut Ramadan ini dalam rangka untuk mensucikan diri dan sebagainya, itu memberitahukan kepada generasi muda kita akan memasuki bulan suci yang kemudian muncul tradisi kebiasaan padusan yang semacam itu. Itu sebenarnya bukan tidak ada dasarnya di dalam di dalam tradisi kehidupan Nabi itu hanya muncul karena faktor kebiasaan orang-orang Jawa dalam rangka untuk menyambut bulan suci. Karena kita itu sebagai manusia itu orang yang banyak dosa itu, maka perlu kita menyucikan diri sebelum kita masuk bulan Ramadan, bulan suci itu. Ya maksudnya baik gitu. Tapi kebiasaan itu memang salah satu tarhib lah. Mengingatkan kepada generasi muda kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan suci itu, mempersiapkan diri begitu. Tapi nggak ada padusan khusus bulan Ramadan boten nggih, boten begitu. Tetapi itu hanya sebagai tradisi dalam rangka untuk tarhib, itu baik-baik sajalah untuk menggembirakan kita masyarakat memasuki bulan Ramadan itu. Tapi itu tidak dianggap sebagai ngibadah. Begitu, kebiasaan saja untuk menyenangkan diri kita dalam rangka untuk menyambut Ramadan. Itu enggak ada ketentuan ritual khusus mandi menyambut bulan Ramadan, enggak ada itu. Itu hanya sekedar tradisi kebiasaan masyarakat saja itu. Ustaz. Nggih. Sebelum dilanjutkan saya mau bertanya. Nggih, Bang Ustaz. Ini bulan Ramadan ada salah satu malam namanya malam Lailatul Qadar, itu yang luar biasa pahalanya kalau kita ibadah pas bulan itu. Dan di sana disebutkan itu terdapat pada 10 hari terakhir. Pertanyaan saya, andai kata puasa itu tidak bersama mulainya, mestinya itu Lailatul Qadar itu turun 2 kali, apakah malah tidak turun? Sebab yang satu ganjil, yang satu kan genap. Gimana itu? Gusti Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Rahmatnya Allah itu luas sekali. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan masalah penentuan masalah bulan itu ketika tidak sama itu kan berdasarkan keyakinan. Berdasarkan keyakinan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah nanti akan memberikan itu berdasarkan apa yang kita yakini. Tapi keyakinan itu bukan tanpa argumen, tapi keyakinan itu berdasarkan hujah ataupun argumen. Ngoten niku. Umpamanya Muhammadiyah gitu. Muhammadiyah menentukan awal Ramadan itu kan berdasarkan hisab. Perhitungan. Jadi bukan berdasarkan ru'yah, melihat hilal. Kalau perhitungan itu kan dan kaidah yang diikuti oleh Muhammadiyah itu kan wujudul hilal. Berdasarkan perhitungan ketika hilal itu sudah wujud di atas ufuk, ketika matahari itu tenggelam itu sudah tanggal 1. Apakah itu kelihatan ataukah tidak? Begitu. Maka itu keyakinan dan itu argumen kita yang kita gunakan ya karena itu sudah tanggal 1. Karena berdasarkan perhitungan hilal itu sudah wujud di atas ufuk ketika matahari itu sudah tenggelam. Begitu. Itu kayak kemudian yang lainnya seperti teman-teman kita dari Nahdlatul Ulama dia harus 2 derajat di atas ufuk. Kalau tidak 2 derajat tidak. Dan harus ru'yah. Harus dilihat. Itu kan keyakinan. Kalau nggak bisa dilihat maka nggak jadi. Maka harus dilihat dulu. Begitu. Itu keyakinan. Artinya itu instrumen metode Bapak Ibu sekalian. Nah itulah yang kemudian agama itu bukan semata-mata faktor keyakinan, tetapi keyakinan itu berangkat dari sisi metode yang kita gunakan. Itu yang menjadi pijakan, yang menjadi dasar kita ketika kita melaksanakan sebuah ibadah itu. Maka disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita itu berdasarkan apa yang kita pedomani, yang kita yakini itu tadi. Maka ketika umpamanya
ketika Ramadan itu tidak sama memulainya, itu kan secara otomatis memang genap ganjil, itu kan bermasalah itu kan. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, rahmatnya Allah itu maha luas. Ya begitu. Jadi ya saya kira saya yang berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan yang namanya apa? Lailatul Qadar itu berdasarkan apa yang kita yakini itu tadi. Jadi bisa turun 2 kali. Ya, turunnya sekali. Nek masa jenengan apa namanya? Itu. Pokoknya saya jenengan mulainya puasanya Senin gini ya. Pokoknya hari Senin gitu. Ada yang Selasa. Ada yang Selasa. Turunnya ke jenengan ya sekali. Ya Selasa ya turun lagi. Ya iya. Begitu. Tapi yang Selasa itu kemudian juga ya turun sekali kepada orang yang bersangkutan. Ngoten niku lho. Jadi kesimpulannya itu bisa turun 2 kali atau sekali? Ya sekali kepada orang yang bersangkutan. Sekali kepada orang yang bersangkutan. Bukan 2 kali kepada orang yang sama, tidak. Ya, maksudnya itu umpamanya yang mulai Senin itu kan nanti malam terakhir setelah gajinya itu kan turun. Yang Selasa kan pas gaji sana kan genep. Nanti kemudian kan pas gaji. Turunnya kepada yang Selasa ya yang ganjil juga, umpamanya begitu. Tetapi tidak diturunkan kepada orang yang enggak bisa dipahami. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu sekalian. Tambah lagi nih, jadi kita pertanyaan lain. Wonten ingkang ngendikaaken nek Lailatul Qadar itu umuripun zaman riyin zaman Nabi. Punapa seniki tasih tumurun napa mboten? Nggih. Nek dipun terang. Nggih. Memang niku ada perbedaan tafsir terkait dengan masalah Lailatul Qadar menika. Salah satu kali pun bahwa Lailatul Qadar menika adalah turun pada zaman Nabi. Hanya saja begini, kepada sebagian ulama itu dijelaskan bahwa yang dimaksudkan Lailatul Qadar yang turun kepada zaman Nabi itu adalah wahyu. Ya, wahyu, yaitu Al-Qur'an. Itu yang kemudian itu bisa kita gunakan sebagai petunjuk untuk kita semua. Tetapi dalam kaitannya dengan nasib, qadar dalam kaitan nasib, artinya dalam pengertian nasib menika bagian kita sebagai manusia masing-masing menika itu turun dalam setiap tahun, begitu nasib. Itu kan ada yang disebut dengan takdir menika kan takdir sanawi. Takdir sanawi menika adalah takdir tahunan. Itu kan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap tahun pada malam Lailatul Qadar menika. Itu yang disebut dengan takdir sanawi. Itu takdir sanawi. Ada yang disebut takdir yaumi yang turun setiap minggu, takdir tiap minggu menika. Ada yang takdir umri, takdir umur. Takdir umur itu ketika kita sebelum lahir itu kan sudah dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum roh kita dimasukkan ke dalam jasad kita menika, kita ditentukan takdir, 4 takdir oleh malaikat. Ya. Tentang apa namanya? Tentang amal, tentang umur, tentang rezeki, tentang bahagia ataukah celakanya begitu. Itu 4 hal itu ketika sebelum ditiupkan roh itu. Itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan takdir sanawi, takdir tahunan. Takdir tahunan itu turun ketika malam Lailatul Qadar. Ketika Lailatul Qadar itu kita mendapatkan kebaikan, maka seluruh tahun itu kita akan insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Maka kemudian dicari. Maka Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk mencarinya itu tadi. Begitu. Terus ngoten Kiai. Terus memang ada sebagian ulama yang menyatakan Lailatul Qadar itu sudah berhenti ketika meninggalnya Kanjeng Nabi Muhammad. Ada yang sebagian ngoten itu. Tapi itu sebagian kecil pendapat ulama. Karena apa? Karena Lailatul Qadar itu dikaitkan dengan wahyu. Memang betul kalau wahyu itu
sudah berhenti ketika meninggalnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada wahyu yang lain yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia ketika Nabi Muhammad itu sudah meninggal dunia. Begitu. Tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa yang dimaksudkan Lailatul Qadar itu bukan wahyu dalam pengertian Al-Quran yang diturunkan oleh Kanjeng Nabi itu, tetapi Lailatul Qadar itu adalah terkait dengan nasib kehidupan kita sebagai manusia, yaitu pembagian jatah. Begitu, pembagian jatah. Maka kita jatah itu perlu kita raih, perlu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita minta, nah ya nggak bisa, nggak dapat itu. Ibaratnya Allah itu kasih kayak prasmanan ngoten Bapak Ibu. Kalau enek prasmanan disiapke pada malam itu, kok kita nggak mau meraihnya begitu ya, ibaratnya begitu. Maka ya kita nggak dapat apa-apa. Maka perlu kita untuk memilih prasmanan itu yang dari Allah itu, yang itu kemudian menjadi bekal kita kebaikan itu untuk selama satu tahun, mewarnai kebaikan itu selama 1 tahun. Maka harus kita cari begitu. Ngoten Kiai. Nggih. Nggih. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah mengetahui masuknya bulan Ramadan. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, tadi yang diutarakan tadi terkait dengan penentuan bulan Ramadan itu. Kalau zaman dahulu Bapak Ibu sekalian, zaman dahulu menentukan bulan Ramadan itu dengan ru'yah, dengan melihat dengan mata telanjang. Summu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, itu zaman dahulu begitu. Kenapa? Karena memang zaman dahulu itu belum ada teknologi untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan. Begitu. Maka kemudian hadis tentang ru'yah itu menurut para ulama itu hadis yang berilah. Maksudnya itu ada alasan mengapa dulu menggunakan ru'yah, metode ru'yah itu ada alasannya. Salah satu alasannya adalah yang sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah juga di dalam hadis Bukhari. Rasulullah itu menyatakan inna ummatun ummiyah. Itu alasan itu. Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi. La naktubu wa la nahsibu. Kami enggak bisa menulis, kami nggak bisa menghitung. Kata Rasulullah, asyahru hakada wa hakada. Bulan itu kadang-kadang 30, kadang-kadang 29. Rasulullah hakada wa hakada. 30 dan 29. Itu bulan ngoten niku. Jadi maka inilah salah satu alasan mengapa pada saat di zaman Rasulullah itu penentuan awal bulan itu dengan delok, melihat. Karena kebanyakan umat muslim pada saat itu memang buta perhitungan. Buta perhitungan. Ora iso nulis doan. Ya, ora iso ngitung doan. Itu. Maka ya cara untuk membuktikannya itu dengan cara melihat. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi, yaitu teknologi hitung itu tadi, maka sebagaimana di dalam surat Yunus ayat 5. Dalam surat Yunus ayat 5 menika diterangkan karo Gusti Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura." Dialah zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala ja'ala, yang menjadikan matahari itu diya'an, yang bersinar, wal qamara nuran, dan bulan itu yang bercahaya, wa qaddarahu, dan dialah yang telah menentukan manazila, tempat-tempat peredaran itu. Jadi matahari, bulan itu sudah ditentukan tempat peredarannya, manazil. Supaya apa? Lita'lamu, supaya kalian itu mengetahui ada sinin, bilangan-bilangan tahun, wal hisab, dan perhitungan. Itu. Nah, itu kan kalau terkait dengan manazil, itu kan
Wah, perhitungan rumit menika, perhitungan falakiyah. Ya, hisab itu. Kalau zaman Rasulullah ora iso ngeten iki, para sahabat orang ngerti ngeten iki wis delok wae. Tetapi ketika umat Islam itu bisa, maka dituntut seperti surat Yunus ayat 5 menika. Bahwa matahari dan bulan itu sudah memiliki peredaran masing-masing. Itu ditentukan oleh Allah. Dari peredaran itu supaya kita semua untuk mengetahuinya bilangan tahun, ya, perhitungan, musim dan sebagainya itu. Bahkan kapan gerhana itu sudah kita ngerti dari peredaran itu. Kenapa? Karena peredaran itu pasti Bapak Ibu sekalian. Jen ajek. Kok ora bergeser boten ajek. Maka bisa dihitung. Itu. Bisa dihitung karena ajek itu. Nah, itulah yang disebut dengan hukum alam, ya, hukum alam. Jadi Allah itu menentukan hukum itu yang pertama hukum-hukum yang sifatnya qauliyah, kitabiyah, wahyu yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul, dan yang kedua hukum-hukum Allah itu ditentukan terhadap fenomena-fenomena alam. Hukum alam yang bersifat ajek begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa memotivasi kita menggunakan akal pikiran kita itu untuk bisa membaca fenomena alam itu yang kemudian kita itu bisa menemukan hukum-hukum alam itu untuk kemajuan kita. Tetapi persoalannya kita itu umat Islam itu jarang untuk melakukan penelitian-penelitian itu. Yang lebih banyak itu adalah marah orang-orang di luar kita. Itu kan? Ya sebagai contoh banyak orang melakukan riset penelitian terkait dengan teknologi, itu kan banyak orang-orang dari luar, dari luar. Makanya ketika Rasulullah SAW peristiwa Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Nabi itu kan orang-orang pada gumun, kok iso ya? Tetapi ketika orang itu belajar tentang teknologi, rumus-rumus perhitungan, wah itu nggak mustahil, itu kan nggak mustahil yang semacam itu. Hanya saja kita nggak sampai karena nggak belajar itu tadi, maka kemudian kita heran dan gumun, bahkan mendustakan apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu. Padahal itu secara hukum fisika, ya itu bisa saja terjadi, ya dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu, dan itu tidak menyalahi kodrat hukum alam begitu. Dan banyak hal, makanya kemudian orang-orang lain itu bisa menemukan pesawat terbang, menemukan helikopter, itu kan dari membaca fenomena alam gitu, hukum alam itu. Helikopter terbang begitu karena orang mengamati capung, oh begitu cara gerak dinamiknya begitu sehingga ini bisa turun naik begitu. Nah itu ternyata mengamati begitu. Nah orang pesawat terbang itu turun, oh ternyata burung yang besar itu kan itu mau naik itu ancang-ancang lari dulu, nah itu kan baru dia itu bisa terbang. Ya burung-burung terbang, kalau burung-burung yang besar itu nggak bisa langsung terbang Bapak Ibu sekalian. Jadi dia harus lari dulu baru kemudian terbang begitu. Itu mengamati di pantai. Oh, begitu caranya. Turunnya juga sama. Turunnya begitu. Oh, begitu caranya gitu. Akhirnya kemudian itu ditiru, hukum-hukumnya itu tadi kemudian diterapkan menjadi satu teknologi, dicoba dan seterusnya menjadi teknologi yang begitu luar biasa. Kita memakainya. Nah, begitu. Nah, terkait dengan masalah perhitungan juga sama Bapak Ibu sekalian. Kita memang banyak yang kurang mengetahui tentang fenomena astronomi dan seterusnya itu. Ya sebenarnya dulu yang mengawali umat Islam itu Al-Khwarizmi, yang dari Asia Tengah itu menciptakan alat-alat untuk meneropong perbintangan dan sebagainya itu. Ulubek di Tashkent di Asia Tengah ini.
Itu masih ada peninggalannya itu luar biasa itu. Jadi untuk mengamati bintang-bintang di langit begitu dengan menciptakan teropong dari bawah tanah begitu. Itu salah satu temuan-temuan yang kemudian itu ditiru oleh orang-orang barat. Dan hanya saja memang kita kemudian tertinggal dari sisi teknologi itu, dari sisi teknologi perhitungan itu dibandingkan dengan mereka orang-orang barat. Nah, itu. Maka ya di sini Muhammadiyah itu karena terkait dengan masalah perhitungan itu sudah sedemikian maju begitu, maka yang kita gunakan bukan lagi melihat ru'yah, tapi ru'yah bil ilmi, melihat dengan ilmu pengetahuan. Jadi ru'yahnya itu tidak ru'yah bil ain, ru'yah dengan mata telanjang, tapi ru'yah bil ilmi. Jadi melihatnya itu dengan ilmu pengetahuan. Begitu. Maka kemudian dengan cara hisab itu tadi. Maka cara hisab itu menentukan bulan Ramadan itu sudah bisa ditentukan 10 tahun, 100 tahun. Yang akan datang itu sudah ngerti bulan Ramadan kapan di awal itu sudah mengerti begitu dengan perhitungan begitu. Ya itu, jadi tidak perlu kemudian kita mengamati lagi terbitnya hilal itu. Begitu. Nah itu begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang kita gunakan standarnya adalah wujudul hilal. Itu wujudul hilal. Ketika hilal itu sudah naik di atas ufuk, ketika matahari itu sudah tenggelam, maka kemudian itu dinyatakan sebagai tanggal 1. Apakah itu bisa dilihat ataukah tidak begitu. Itu menurut perhitungan. Makanya kemudian Muhammadiyah tidak perlu kemudian menggunakan ru'yah. Repatriator menggunakan ru'yah. Itu begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi terkait dengan masalah perhitungan awal bulan itu kita memiliki sudah standar wujudul hilal ya. Standarnya wujudul hilal. Jadi Muhammadiyah menggunakan hisab. Tidak menyalahi Al-Qur'an. Boten. Itu kita selaras dengan surat Yunus ayat 5, nggih. Surat Yunus ayat 5, surat Yasin ayat 38, 39, 40. Wal qamara qadarnahu wal qamara qadar manazila li ta'lam. Nggih gitu kan. Nggih. Jadi ayat 38, 39, ayat 40. Itu ngoten Kiai, insyaallah tidak. Ini malah kemudian sebenarnya prinsip dasar Al-Qur'an menika hisab. Ya. Jadi perintah terkait dengan masalah perhitungan waktu menika adalah hisab. Hanya saja memang kemudian manusia itu pada zaman dulu belum bisa hisabnya itu tadi. La nahsibu kata Rasulullah. Kami belum bisa menghitung itu, maka kemudian pemberlakuan dalam kaitannya dengan surat Yunus dan surat surat Yasin menika ditunda karena faktor keterbatasan manusia. Jadi nggak iso ngitung ya gimana nggak iso ngitung? Ya delok begitu, melihat begitu. Kalau melihat kata ya sudah begitu. Itu kan begitu. Itu paling sederhana. Jadi untuk pembuktian yang paling sederhana begitu. Ini Pak, ini wajib kifayah ya. Napa ini cukup satu saja dari PP itu. Nggih. Kita juga belum tidak itu. Nggih. Daripada Kalau kita menghitung kan bisa. Sekarang teknologi hitung juga sudah kita menggunakan ini yang ditemukan oleh Muhammad Odeh menika itu bisa itu. Kita menghitungnya bisa itu. Dengan software. Sekarang pakai software menggunakan software itu. Jadi sama. Muhammadiyah hitungnya itu juga sama itu. Itu sudah ada software yang bisa menghitung tentang masalah awal dan akhir bulan ya. Terutama juga bulan Ramadan itu sudah bisa dihitung itu. Ya. Kita bisa menghitungnya itu. Yang penting kita tahu cara mengoperasikan softwarenya mereka. Ya. Artinya kalau kita sebagai orang awam ya kita merujuk kepada putusan PP Muhammadiyah yang sudah disampaikan itu, tinggal kita melaksanakan saja. Ngoten Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah mengetahui masuknya waktu fajar dan maghrib. Ini penting Bapak Ibu sekalian. Kalau zaman dahulu juga sama, delok, melihat.
Ya. Ya kira-kira ini wis fajar urung didelok, dilihat, diamati ngoten nggih. Itu. Jadi zaman dulu itu orang-orang sambil mancing delok sinar matahari apakah sudah tenggelam ataukah belum di ufuk barat menika untuk menunggu buka begitu. Itu dulu ketika saya kecil gitu ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Ya karena dulu ya mungkin ya ada radio ya ada ya umum lah gitu ya. Wah ini wis waktunya maghrib ini ya. Delok ning ufuk barat itu sudah mataharinya tenggelam atau biasanya akal anak-anak itu sambil dolanan sambil mancing ning sawah zaman dahulu begitu. Ya, kalau sekarang juga enggak begitu lagi ya, enggak begitu. Nah terkait dengan masalah waktu fajar menikah Bapak Ibu sekalian, ini ada koreksi. Ya, waktu fajar. Jadi Muhammadiyah itu mengkoreksi yang pada awalnya 20 derajat di bawah ufuk, sekarang menjadi 18 derajat di bawah ufuk. Karena apa? Karena waktu fajar yang disebut dengan gholas itu waktu remang-remang, bukan gelap. Gholas. Nah, selama ini kita itu masih gelap, bukan remang-remang. Nah, begitu. Bukan gholas. Ya. Jadi yang namanya fajar itu ketika sudah bersinar, sudah ada garis putih dari dari utara dan selatan, dari arah utara ke selatan menika, memanjang menika, itu yang disebut dengan fajar itu suasana kegelapan itu tidak gelap pekat itu tidak, tapi sudah berubah agak remang begitu. Nah selama ini kita itu waktu subuhnya terlalu pagi. Nah, itu. Makanya kemudian Malaysia 1 tahun yang lalu itu sudah mengoreksi. Malaysia itu juga sama 18 derajat. Yang sebelumnya 20 derajat. Sama di Indonesia. Yang kemudian tahun ini Muhammadiyah kemarin ditargetkan 18 derajat. Jadi waktu subuhnya itu mundur. Bapak Ibu sekalian, mundur. Ya, waktu subuhnya mundur, waktu sahurnya juga mundur. 8 menit dari biasanya. Ya, jadi 8 menit dari biasanya. Kalau yang lainnya itu sudah adzan subuh, kita belum adzan subuh, nunggu 8 menit. Ya, 8 menit. Karena 2 derajat menikah. 2 derajat itu sekitar 8 menit. Ya, pergeserannya itu. Itu. Waktu sahur juga sama. Jadi saya subuhnya kegasian, Pak. Ya, kegasian. Kalau kita mengikuti standar kita kegasian. Jam-jam dinding jam itu masih kegasian, harus digeser 8 menit ditambah 8 menit supaya kemudian pas itu. Karena masih terlalu gelap kita itu, belum masuk kepada waktu fajar, kemudian kita sudah masuk waktu fajar begitu. Itu koreksi selama ini 2 tahun penelitiannya Bapak Ibu sekalian, ya. 2 tahun secara berturut-turut seluruh daerah di Indonesia diamati itu ya oleh tim hisab Muhammadiyah ini dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka itu UHAMKA Jakarta itu menurunkan tim ke berbagai wilayah daerah, bahkan juga luar negeri ya ternyata memang kalau 20 derajat itu memang belum masuk waktu subuh. Waktu subuh. Jadi kemudian digeser menjadi 18 derajat di bawah ufuk menika. Itu yang kemudian menjadi patokan kita Bapak Ibu sekalian. Jadi subuhnya agak ditambah 8 menit nggih Bapak Ibu sekalian dari standar waktu biasa. Memang pemerintah dan saudara-saudara kita Nahdlatul Ulama memang belum melakukan penurunan itu. Tapi kita mengawalinya itu. Berdasarkan riset itu dan juga teman-teman kita di Malaysia, pemerintah Malaysia sudah menurunkan 18 derajat juga tahun yang lalu, lebih dulu dari kita. Demikian juga di di Yordania, di Tunisia itu juga menurunkan juga sama, yaitu dari 20 derajat menjadi 18 derajat karena faktor kepagian mereka. Itu terkait dengan masalah sahur kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu nanti kalau jadwal dari PP Muhammadiyah sudah keluar untuk jadwal imsakiyah ya.
itu nanti bisa di-download, itu bisa itu ya. Jadi itu memang sekitar 8 menit bedanya itu. Dari jadwal-jadwal biasa yang beredar di masyarakat itu. Jadi kita tambah 8 menit khusus untuk sahur, okay? Khusus untuk sahur. Tapi kalau maghrib sama, ya. Kalau maghrib itu berdasarkan apa namanya tenggelamnya matahari, sama tidak ada perubahan menikah. Nah itu begitu. Jadi sekarang subuh itu jamnya jam Sekarang 4.22. Kelihatannya 4.22, okay? Okay. berapa jawab nih? Mboten, ini 4.22 itu sudah masuk. Nggih. Nggih. Nggih, sudah ini sudah. Sudah enggak perlu ditambah 8 menit kalau Ustaz. 4.22 nggih. 4.22 sekarang nggih. Kelihatannya 4.22 itu. Ya. Begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan ya terkait dengan masalah ini, mengetahui masuknya waktu fajar menikah. Dan ini kemarin pernah juga saya sampaikan nih. Jadi kalau secara apa namanya secara real itu kalau fajar itu kan memanjang ya tinggi, gitu ya. Kalau secara kasat mata gitu, beda yang bukan yang ke atas ya tinggi, bukan yang ke atas. Kalau yang ke atas itu biasanya sinar bintang, itu yang bukan yang ke atas, tapi yang memanjang menikah, yang sinar putihnya itu yang memanjang gitu ya. Bukan yang ke atas. Fajar sodik gitu ya. Kalau yang ke atas itu fajar kadib. Gitu. Itu. Makanya kemudian seperti zan bil apa namanya? Syahran. Seperti apa namanya? Seperti ini, seperti ekor apa? Ekor serigala itu ya. Ekor serigala kan ke atas kan tadi ya. Nah itu yang disebut dengan fajar kadib. Itu fajar kadib. Seolah-olah fajar tapi itu bukan fajar begitu. Tetapi yang melintang dari arah utara ke selatan itu yang nampak putih melintang itu menunjukkan fajar yang sodik itu. Nah ini yang menjadi ukuran. Dan insya Allah itu adalah waktu golas. Kalau sudah begitu maka sudah tidak gelapnya itu tenanan pekat begitu, tetapi gelapnya itu sudah mulai remang begitu. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan ini terkait dengan persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan. Ya mudah-mudahan kita semua bisa mempersiapkan diri dengan baik, diberikan kesehatan dan kita bisa ibadah di bulan Ramadan dengan baik. Mungkin begitu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya marilah kita akhiri dengan sama-sama baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembat hari ini nambah 720.000 rupiah.